الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah saja. Selanjutnya salawat juga salam. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, Engkau limpahkanlah salawat dan salam ala nabiyyina Muhammadin, kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, juga kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, kepada anak-anak cucu cicitnya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabat-sahabat. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, bulan lalu kita telah mengkaji tentang melamar. Jadi setelah kita menengok perempuan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat agama, maka sebelum menikah kita disunahkan untuk melamarnya. Dalam melamar ini kita disunahkan pula untuk mempelajari bagaimana tabiat, akhlak, perilaku calon kita. Kalau yang laki-laki maka mempelajari siapa perempuan itu. Yang perempuan cari tahu pula bagaimana laki-laki yang telah melamar kita. Di masa inilah pihak laki-laki dan perempuan saling mengetahui atau berupaya untuk mencari tahu bagaimana penampilan baik secara fisik ataupun secara mental. Nabi SAW dalam masa ini kalau melamar seorang perempuan, beliau memanggil Ummu Sulaim. Kata Nabi kepada Ummu Sulaim, saya telah melamar si Fulanah. Maka kata Nabi, engkau tengok sana, syammi famaha, engkau cium bau mulutnya. Syammi urqubiha, engkau cium bau tengkuk dan bau badannya. Macam mana tuh? Jadi ini Bapak Ibu, nanti anak-anak kita melamar, ini sunnahnya. Memang tidak si laki-laki itu langsung mencari tahu, diutuslah perempuan kepercayaan. Kalau Nabi nama sahabiatnya atau perempuan yang diutus itu bernama Ummu Sulaim. Berarti fisik ditengok. Nah, dalam hadis yang lain Nabi katakan menikahi perempuan itu li arba'in, karena 4 perkara. Pertama, fisik, jamaliha, cantiknya. Kalau laki-laki gantengnya. Lihasabiha, keturunannya, anak siapa, emaknya siapa, ayahnya siapa. Kemudian 5 liha, bagaimana dia hartanya, anak orang kaya atau seperti apa.
Namun kata kunci di akhir lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid dina taribat yadaka. Kalian kalau pengen berbahagia, kata Nabi, maka utamakan agamanya. Abaikan kecantikannya kalau agamanya jelek. Abaikan hartanya kalau agamanya jelek. Abaikan keturunannya kalau agamanya jelek. Tentulah kita pengen semuanya baik. Keturunannya orang hebat, hartanya banyak, cantik pula, agamanya pun mantap. Nah, tapi ini tentu payah carinya. Nah. Ikhtiar kita tentu semuanya baik. Tetapi bila tidak ditemukan semuanya baik, maka kata Nabi, utamakan agama. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, jangan kalian menikahi perempuan karena kecantikannya, karena kecantikannya itu akan membuatnya nanti durhaka. Jangan kalian hanya menikahi perempuan karena atau laki-laki karena hartanya, karena dengan hartanya itu nanti dia akan melecehkan kita. Berbagai kasus pernah kita dengar, orang yang menikah dikarenakan hanya melihat hartanya, maka dengan hartanya itu kita akan dibelinya, sehingga harga diri kita tidak ada. Ini dah kita bahas pada bulan yang lalu. Setelah dilamar, tentu setelah itu menikah. Akhirnya selama masa pertunangan atau menkhitbah ini udah rasanya cocok, tentu ditambah dengan bertanya kepada Allah dengan jalan sholat istikharah. Sholatlah, bertanya kepada Allah karena kita tak tahu mana yang baik. Jadi kita sarankan kepada anak-anak kita, siapa saja yang akan menikah, maka bawa sholat istikharah, bertanya kepada Allah. Bila ini hal yang baik, maka Allah akan mudahkan. Bila itu memang tak baik, Allah boleh ganti dengan yang lebih baik. Akhirnya kita menetapkan diri, memantapkan untuk menikahinya. Lalu apa langkah berikutnya? Bila kita telah berazam ingin menikahinya, maka rukun dan syarat sah nikah. Nah, ini materi kita malam hari ini adalah apa saja rukun dan syarat untuk sebuah pernikahan menjadi sah. Pertama, rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Kata fikih Syafi'i, rukun nikah ada 5. Pertama, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, kemudian yang ketiga calon wali, yang keempat calon saksi 2 orang, yang kelima ijab dan qabul. 5. Pertama, calon suami. Apa saja syarat calon suami? Nah, seorang calon suami membutuhkan beberapa syarat. Pertama, muslim. Bapak Ibu pastikan calon menantu kita itu muslim. Pastikan dia sebagai seorang yang sudah mentauhidkan Allah. Tanya agamanya. Nah, karena itu dalam proses melamar tadi, bapak-bapak, ibu-ibu panggil calon laki-laki tadi. Kita lakukan semacam uji kelayakan. Ya, fit and proper test. Tanya. Siapa yang akan menanyunya ke Ustaz? Kalau bisa bapak ayahnya, mantap. Kalau tidak, panggil orang yang ahli. Nah, kita tanya. Misalnya, bagaimana dia baca Quran? Dengarkan dia baca Quran. Karena ini nanti akan menjadi guru pertama bagi anak-anak cucu-cucu kita. Tanya dia, pandai nak kau sholat jenazah? Mana tahu mati ayah nanti. Enak. Tanya, pandai nak kau mentalkinkan orang yang sakaratul maut? Karena kata Nabi, tahu nak kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi kepada para sahabat. Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu Rasul, orang yang kehabisan harta dalam berdagang.
Kata Nabi, tidak. Orang bangkrut itu adalah orang yang memiliki beberapa anak, tetapi anak itu tidak punya kontribusi terhadap dirinya. Itu bangkrut. Nanti kita dah menggap-menggap mau sakaratul maut. Anak kita itu maunya datang ke kita, membisikkan di telinga kita, la ilaha illallah. Ini beruntung punya anak nih Pak. Beruntung kita punya menantu, tahu dia. Jangan nanti anak kita itu yang dipikirnya dia, bukan kita. Anak-anak ini lebay kan. Kita ada gini-gini mau mati ya. Dia datang menangis, ayah, mama. Apa katanya? Nanti kalau papa tak ada, kami macam mana? Yang dipikirkannya itu dirinya, bukan kita yang matinya. Ini namanya lebay nih. Dia harus tegar menghadapi kenyataan karena memang mati tak bisa kita hindari. Bila takdirnya sampai, ya mau kita mau ngomong apa? Anak kita harus kuat. Sedih tentu, tetapi kita harus sayang kepada ayah emak kita ini. Wujud sayang kita harus mentalkinkannya agar ayah emak kita tadi itu husnul khotimah. Mudah-mudahan ditarik oleh malaikat nyawanya, la ilaha illallah. Mangkana akhiruhu, siapa yang di akhir hidupnya la ilaha illallah dakhalat jannah, maka dia masuk surga. Itu orang hebat punya anak. Kita pastikan menantu kita ini orang yang seperti itu hebat. Berapa rakaat sholat jenazah tanya? 4 rakaat Pak. Salah tuh. Bukan 4 rakaat, 4 takbir. Tanya dia, kalau dia tidak tahu ajari. Ya kan? Jadi harus kita lakukan ini. Pastikan dia muslim yang baik. Yang kedua, pastikan dia orang. Jangan ndak orang lebih kau. Nah. Pastikan dia orang, jelas dia orang dan jelas dia orangnya. Jadi terbalik nih. Yang pertama, jelas dia orang dan jelas orangnya. Macam mana tuh? Kadang bukan orang laki-laki. Ini yang pasti. Jelas orangnya dan jelas dia orang. Gitu tuh bahasanya. Jelas orangnya. Jelas orangnya ini tahu siapa datuk nenek keluarganya. Dan jelas dia itu orang laki-laki. Karena hari ini bapak-bapak kita bisa tertipu. Dia sebenarnya perempuan. Dah berubahlah fisiknya menjadi banyak hari ini Pak. Asalnya dia itu perempuan, tahu-tahu dirubahnya operasi plastik namanya hari ini. Atau istilahnya transseksual atau transgender. Dia telah merubah fisiknya menjadi laki-laki. Padahal aslinya dari perempuan. Di Indonesia ini ada banyak kasusnya Pak. Ini gara-gara mertua tak paham. Dah 3 bulan anaknya menikah, tahu-tahu rupanya yang menikahi anaknya itu perempuan juga. Kan bahasa Melayu ini menyanyah namanya. Masa dulu bapak tak teliti? Enak. Di Indonesia ini ada banyak kasusnya lah. Terus yang berikutnya, dia belum beristri 4 orang. Jangan anak bapak menjadi istri yang kelima. Kalau jadi istri kedua, ketiga, keempat itu masih sah Pak. Tapi kalau jadi istri kelima tidak boleh. Di Indonesia ini kadang, inilah laki-laki yang telah beristri 9 orang. Kok ada seorang ayah, seorang ibu menerima laki-laki menjadikan
menantu untuk istrinya yang ke-9. Ini banyaknya namanya. Ini yang bongak tuh ayahnya sebenarnya. Mengapa dia mau? Ya kan? Kan viral tuh orang udah beristri 9, lah istri 12. Katanya muslim ayahnya, muslimah mak. Kok mau terima? Tak boleh, haram hukumnya. Kita memang tidak akan menentang perintah Allah yang mengatakan boleh berpoligami sampai 4. Walaupun mungkin bapak-bapak tak terima ya kan. Tak terima anak gadis kita dijadikan orang istri yang ke-4. Mungkin kita tak terima. Tapi bapak-bapak nih kalau bergurau nih pengen nih berbini 2 nih. Wah semangat. Tapi kalau ditanya anak kita dijadikan orang istri kedua mau enggak? Enggak mau kita kan. Tapi kita ngapa semangat? Itu lo mak di awak namanya. Ya. Nah itu bapak-bapak yang semangat nih. Coba pikir-pikir dulu. Ya enggak? Jangan lomak di awak dan lomak di orang. Ya kan? Tapi saya kira kalau bapak-bapak ini punya anak perempuan, lalu datanglah Raja Sulaiman, Raja Arab Saudi itu Dia nak melamar anak apa jadi istri kompek, kira-kira Pak terima atau Pak tolak? Lah mulai ragu nak. Terima ya Ustaz. Ya kan? Ya nak. Oke. Pastikan laki-laki itu tidak menjadikan anak kita sebagai istri yang ke-5. Tapi kalau istri yang ke-4 itu masih halal, masih boleh. Itulah gunanya wali kita nih untuk menengok siapa calon suami anak kita. Terus syarat calon suami yang berikutnya adalah tidak sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Orang sedang ihram dalam fikih Syafi'i tidak boleh menikah. Dalam fikih Hanafi boleh. Yang tak boleh itu sedang ihram itu adalah berhubungan badan sedang ihram yang tak boleh. Kalau menikah boleh. Kemudian tidak dipaksa. Seorang laki-laki yang menikah dipaksa. Senjata. Menikah coba. Lalu menikahlah dia. Itu tak sah tuh Pak. Karena dia dipaksa. Tapi ada juga orang dipaksa. Saya dulu Pak dipaksa menikah nih Pak. Anaknya lah 6. Baru katanya menikah dipaksa. Tidak sah itu. Tidak ada dipaksa. Yang nama dipaksa itu dalam Islam diberi waktu selama 3 bulan. Ini masa kita memang menyatakan dipaksa. Lewat 3 bulan tak ada dipaksa. Itu mau tuh Pak. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang katanya dipaksa menikah. Lahir anak 2-3 orang. Itu udah dipaksa tuh lah Pak. Udah dipaksa. Nionya tuh Pak. Ya kan? Jadi indikator dipaksa itu harus ada. Kan? Oke, itu syarat calon suami. Yang kedua syarat calon istri. Pertama muslimah. Pastikan menantu bapak yang perempuan datang itu dinikahi oleh anak laki-laki bapak, dia seorang muslimah. Jangan orang yang tak muslimah. Memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama bahwa boleh kita menikahi ahlul kitab. Tetapi jumhur ulama diantaranya juga para sahabat seperti Ibnu Umar mengatakan bahwa ahlul kitab yang dimaksud oleh Allah itu tak ada lagi sekarang kata. Karena kata Allah menyebutkan bahwa wal muhsanatu minal ladzina utul kitab qillun lakum. Wal muhsanat, perempuan-perempuan ahlul muhsanat minal ladzina utul kitab, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari ahlul kitab, qillun lakum, halal kalian nikahi. Ini bunyi firman Allah.
Nah, kata Ibnu Umar, anaknya Umar, Abdullah Ibnu Umar, ayat ini sudah mansuh. Artinya ayat ini keberlakuan hukumnya itu sudah dihapus. Ayatnya belum dihapus tapi hukumnya sudah. Apa yang menghapus hukum ayat ini? Kata Ibnu Umar adalah wala tunkihul musyrikat hatta yu'min. Kalian tidak boleh menikahi perempuan-perempuan orang-orang musyrik hatta yu'min, sampai dia beriman. Ahlul kitab hari ini itu termasuk orang musyrik katanya. Orang yang mensyirikatkan Allah karena dia menyebut Tuhan 3. Menyebut Tuhan itu benda-benda. Maka dia sudah musyrik. Walaqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Maka kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu 3 dari yang 3. Thalithu thalathah. Jadi mengatakan Tuhan itu ada 3, kata Allah, laqad kafara alladzina qalu, maka telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Kata Ibnu Umar begitu. Namun memang ada ulama yang mengatakan boleh, tapi ini tidak populer pendapatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena itu dalam kajian kita malam hari ini kita pakai ulama yang mengatakan menikahi ahlul kitab termasuk hal yang dilarang. Karena kenapa? Karena ahlul kitab dulu dia itu mentuhankan Allah. Misalnya ketika Nabi SAW pulang bertahanus di Gua Hira, ya kan, Gua Hira, Nabi kan menerima wahyu pertama itu datang malaikat Jibril. Akhirnya Nabi ketakutan kan, pulang. Kata Nabi kepada istrinya Khadijah, selimuti aku, dia ketakutan. Lalu kata Khadijah, engkau takkan apa-apa. Besok kita akan datang berkonsultasi kepada saudara sepupuku. Ketika telah bertemu, bahwasanya sepupu Khadijah ini tadi, anak saudara sepupu Khadijah ini tadi, dia adalah orang Nasrani yang taat. Nah, lalu dikatakan oleh saudara Khadijah ini, yang datang kepada engkau itu adalah Humus, itu malaikat. Dalam kitab yang telah dia pelajari dalam agama Nasrani, katanya bahwa engkau ini nanti akan menjadi nabi. Siapa saudara Khadijah ini kan Waraqah bin Naufal, itu dalam sejarah. Waraqah bin Naufal. Jadi andaikan aku nanti masih hidup tatkala engkau menjadi nabi itu, maka saya adalah orang pertama yang akan beriman. Kan gitu katanya. Dia ini orang Nasrani taat. Sebab itu alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, kata Allah, orang-orang yang telah kami beri kitab, alladzina ya'rifun kitab, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia itu telah mengetahui bahwa Muhammad itu akan jadi nabi sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Nah, itu saking kenalnya. Itulah tanda-tandanya. Udah ada disebut Allah. Tapi karena hatinya berpenyakit, dia tolak. Hasadam min indi anfusih.
hatinya itu ada hasad. Dia tak mau terima, dia tolak. Nah, orang-orang ahli kitab seperti inilah, kata Ibnu Umar, yang kalau kita nikahi boleh. Tapi orang ahli kitabnya macam ini sekarang tak ada lagi. Karena dia sudah menserikatkan Tuhan. Dia mengatakan Isa Tuhan. Nah, ini masalah. Andaikan ada ahli kitab yang murni seperti itu, ini yang dikatakan halal, kata Ibnu Umar. Nah, sekarang kan tak ada lagi, berarti dia sudah masuk ke golongan orang yang musyrik tadi. Nah, Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, maka pastikan calon menantu kita yang perempuan tadi itu orangnya muslimah. Kita mesti punya menantu yang hebat, karena cucu kita nanti itu akan berlama-lama dengan emaknya. Ya kan, kalau anak kita laki-laki, maka pastikan ibu-ibu, bapak-bapak memiliki menantu perempuan yang hebat agamanya. Karena kenapa? Karena nanti cucu kita itu akan dijaga oleh menantu perempuan kita kan. Perempuan itu disebut oleh Nabi madrasatul ula. Tempat belajar pertamanya anak-anak itu kepada emaknya. Ya, kalau emaknya hebat, anaknya hebat. Bahkan ada ulama yang mengatakan sejarah manusia hebat di dunia ini umumnya berasal dari perempuan hebat. Jadi penting mencari perempuan hebat. Siapa contohnya? Nah, disebutlah contohnya. Contohnya misalnya Ibrahim. Ibrahim itu ayahnya pemahat berhala, Azar. Tapi emaknya hebat. Jadilah laki-laki hebat Ibrahim. Kemudian Maryam. Maryam itu punya ibu yang hebat. Yaitu istrinya Imran. Jadi Maryam itu ayahnya bernama Imran. Itu surah Ali Imran. Dalam Al-Quran itu istrinya Imran ini tidak disebut namanya. Dalam kitab tafsir disebut. Tapi terjadi ikhtilaf. Maka kita tak sebut namanya. Maka bahasa Al-Quran Imra'atul Imran. Nah, jadi bahasa Al-Quran emaknya Maryam itu namanya Imra'atul Imran. Istrinya Imran. Istri Imran ini perempuan hebat. Ketika dia hamil, dia selalu berdoa kepada Allah. Rabbi inni nazartu laka fi batni muharrara fataqabbal minni. Jadi ini harus perempuan hebat. Setiap hari dia berdoa, Rabbi inni nazartu laka fi batni. Aku bernazar kepada engkau tentang apa yang ada di dalam perutku ini, muharrara, agar ia menjadi orang yang muharrara. Muharrara itu dalam kitab tafsir disebut maknanya adalah orang yang selalu mendedikasikan dirinya untuk Tuhan. Tidak ada yang dia pikirkan melainkan hidup itu semuanya hanya untuk Tuhan. Lalu lahirlah anak yang akhirnya bernama Maryam. Dari Maryam yang hebat inilah lahir nanti anak bernama Isa. Jadi orang-orang hebat. Jadi bapak-bapak yang sudah punya istri usah pikir lagi nak cari lagi. Itu aja lah perbaiki. Jangan pula nanti cari ini alasan awak nak cari bibit yang mantap mah. Izinkan papa. Yang itu pula lagi. Bolo aja yang ngadul. Ya, nasib badan lah tuh enggak. Yang ngaduk ini. Ini untuk anak-anak kita lagi. Pastikan anak-anak cucu-cucu kita memilih perempuan hebat sebagai calon istri-istrinya. Nah, itu guna kita mengaji. Soalnya ngaji kita kok telat lambat. Apalah begini baru kita nak ngaji ko apa ya? Tentu untuk anak-anak awak kaji ko lagi. Dan untuk apa ko lagi ya kan? Ilmunya ini untuk keluarga anak-anak. Nah, ini penting kita mencarikan perempuan hebat untuk istri anak-anak kita.
Bapak-bapak tidak boleh berlepas tangan. Walaupun anak bapak laki-laki, bapak mesti berikhtiar mendiskusikannya kepada anak bapak yang laki-laki. Sesuai syariat, bapak harus ikut berkontribusi dalam upaya mencarikan calon istri untuk anak-anak bapak. Jangan bapak, lantak lah situ, ini laki-laki pandainya cari surang kenawa. Itu salah tuh pak. Agama kita tidak begitu. Agama kita ini tidak hanya di dunia, efeknya juga sampai ke akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini ngefek kepada akhirat. Kalau kita ada berikhtiar lalu tak dapat, itu bukan masalah kita lagi. Yang jelas ikhtiar sudah dilakukan. Ini jangan main, nak kan ada berlaku anak-anak kini kok nak bisa. Nonton tu lah. Coba dulu berusaha. Berdoa tiap malam agar hatinya dilembutkan kepada Allah untuk mencari perempuan-perempuan hebat. Jangan patah di depan, belum dikerjakan lagi kita lah patah hati dah. Kalau Allah yang telah menetapkan membuka hati anak kita itu, kenapa tidak? Ya kan? Nah, itu untuk calon istri. Terus jelas orangnya dan jelas dia orang. Nah, ini sama dengan tadi nih. Jelas dia itu perempuan. Jangan nanti bapak-bapak punya menantu rupanya asalnya laki-laki yang sudah berubah jadi perempuan. Di Indonesia kan lah banyak kan. Bapak-bapak nih entah siapa namanya, mau tidak hafal betul lah. Dia asalnya laki-laki telah berubah wujud menjadi perempuan. Kadang laki-laki yang berubah jadi perempuan itu pak lebih cantik loh daripada perempuan asli kadang. Secara fisik. Saya punya nih Solena Caniago. Solena. Nah, ini Solena ini asalnya laki-laki. Marganya Caniago. Orang awak. Orang awak. Jadi Solena ini asalnya dari Sumatera Barat. Sukunya Caniago. Dia laki-laki asli. Bahkan saya baca sejarah hidupnya, dia sempat menikah dengan perempuan, punya anak. Berarti dia bukan berkepribadian ganda, memang asli dia laki-laki. Sempat dia menjadi udahnya Sumatera Barat. Kalau di Pekanbaru ini kan apa istilahnya? Bujang darah, anak bujang darah. Kalau di Jakarta Abang None. Di Sumatera Barat Uda Uni, tidak salah nama. Dia nih memang tidak juara satunya. Tak nomor 3 atau nomor berapa? Ada di sini, nanti Bapak buka. Nih. Dia dapat juara Uda. Tak nomor 2, nomor 3 lupa saya. Pernah saya baca. Artinya dia laki-laki asli. Tak tahulah bisikan dari mana akhirnya dia merubah dirinya jadi perempuan. Kata Upin Ipin cantik. Perempuan. Padahal aslinya laki-laki. Kalau dinikahi oleh laki-laki, ini sebenarnya mereka laki-laki sama laki-laki kok Pak. Fisiknya saja yang berbentuk perempuan, aslinya tetap laki-laki. Itu kan yang dirubah itu kan aksesoris tampilan di luar aja, asli di dalam kan tak berubah. Maaf misalnya payudaranya disuntik kenapa akhirnya membesar. Wajah-wajah di operasi ini seperti perempuan. Sampai ke suaranya itu dioperasi Pak. Sehingga suaranya itu ya kayak suara perempuan. Dia ngomong biasa aja ya jadi keluar kayak suara perempuan. Nggak kayak bencong-bencong tuh. Halah di urban tuh goli wak dengo anak. Digigi-gigi kota. Nanti disuntikkan hormon-hormon tertentu ke dirinya itu. Dia sudah bergaya kayak perempuan. Jadi tidak dibuik-buiknya lah. Asli macam perempuan. Itu kerjaan manusia. Tapi sebenarnya itu tampilan fisik saja. Asli di dalam tetap saja laki-laki. Misalnya dia tidak punya rahim. Belum ada orang bisa buat rahim lagi sekarang.
Maaf, ketika dia punya payudara, itu payudaranya itu tidak akan pernah mengeluarkan ASI. Kalau perempuan asli begitu dia hamil keluar anaknya, automatically payudaranya mengeluarkan ASI. Kalau laki-laki yang berubah jadi pedusi kok tadi, nak akan ada keluar ASI situ Pak. Yang akan keluar itu cuma keringnya itu, nak ada gitu loh. Ya, ini Bapak Ibu sama Allah yang berbuat harus kita pastikan dunia semakin maju. Tantangan kita untuk anak-anak kita sampai ke situ. Dulu mungkin nggak pernah kepikiran sama kita. Itu kerjaan orang-orang luar negeri lah itu. Ternyata sekarang lah nyampe di kampung kita. Nah, ini harus kita berhati-hati. Silakan zaman maju. Kita tidak bisa menghambat kemajuan ini datang. Islam tidak menutup kemajuan. Hanya saja kita harus memantapkan pengetahuan kita tentang agama ini sehingga kita tidak terseret dengan kemajuan ini ke arah yang negatif. Kemajuan penting. Islam tidak alergi dengan kemajuan. Kita terus maju bersama teknologi dan kita tentu tetap konsisten dalam agama yang benar ini. Itu saja. Nah, terus tidak dalam keadaan ihram, baik ihram haji, ihram umrah sama itu tadi. Tidak sedang bersuami. Perempuan-perempuan kalau lagi bersuami tidak boleh nikah ulang. Tidak ada poliandri bagi seorang perempuan. Karena itu pastikan kalau perempuan-perempuan ingin kawin lagi, bercerai dulu dengan suami yang sebelumnya. Habis masa idah, jangan dibuat-buat, belum lagi bercerai, kawin lagi, nggak boleh. Haram hukumnya. Jangankan masih bersuami, dalam masa idah saya tidak boleh menikah. Kejadian ini semakin nampak dalam kehidupan perempuan-perempuan karena tidak sabar, lalu meninggalkan agamanya, menikah dalam keadaan idah, menikah belum bercerai. Ibu-ibu kadang suaminya bekerja di luar negeri, entah di Hong Kong, entah di Malaysia, entah di Jepang. Lama ditinggalkan di Indonesia, tidak ada kabar. Tetapi nggak pernah bercerai. Ibu jangan main langsung aja kawin, bercerai dulu. Alah lamu awak tidak dinafkahinya Pak, tidak ada kabar dia dihubungi, tidak bisa, langsung lah awak nak kawin, tidak tahan. Tidak bisa udah itu Pak. Harus bercerai baik. Ajukan ke pengadilan. Kalau nikahnya itu resmi kemarin ajukan ke pengadilan. Ada alasan karena memang perempuan itu dalam sirat takliknya kalau tidak dinafkahi selama 3 bulan lamanya maka dia punya hak untuk menuntut cerai. Terus yang berikutnya itu saksi. Bunyi nanti ini kan? Maaf, wali dulu. Wali. Syarat wali. Dan itu kan rukun nikah, calon suami, calon istri, wali. Wali dalam fikih Syafi'i syaratnya mesti dari keluarga laki-laki. Tidak boleh dari keluarga perempuan. Maka urutan wali itu dalam fikih Syafi'i ada 11. Ayah, kakek. Kakek ini harus ayahnya ayah. Tidak boleh ayahnya emak. Kakek juga kan. Ayah emak kan kakek juga. Tapi tidak boleh itu. Dalam fikih Syafi'i tidak boleh jadi wali. Yang jadi wali itu adalah ayahnya ayah. Saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seemak tak boleh jadi wali. Karena dia harus dari jalur laki-laki semuanya. Saya ulangi, saudara laki-laki sekandung, saudara laki seayah. Anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki ayah sekandung. Saudara laki-laki ayah seayah. Anak saudara laki-laki ayah sekandung 9, ini sepupu nih. Anak saudara laki-laki ayah seayah. Bapak-bapak bingung kan? Tidak apa, biar aja lah bingung. Tidak apa. Nanti tengok buku insyaallah dia apa. Yang terakhir 11 wali hakim. Ini 10 wali nasab,
11 wali hakim. Bagi orang yang tidak punya wali, maka wali hakim. Atau wali yang nggak mampu melaksanakan tugasnya, termasuklah wali-wali yang adol. Dia nggak mau menikahkan anaknya dengan alasan apa? Nanti berpindahlah ke walinya itu ke wali hakim. Ada orang dia saudara laki-laki emaknya lalu menikahkan anaknya. Dalam fikih Syafi'i nggak boleh. Tetapi dalam fikih Hanafi boleh memang. Kita Indonesia ini bermazhab Syafi'i. Undang-Undang nomor 1 1974 kita mengadopsi fikih Syafi'i. Misalnya saya saudara laki-laki dari kakak saya, lalu kemenakan saya pengen menikah, saya nggak boleh menikahkan. Karena saya ini saudara laki-laki dari kakak saya boleh menikahkan kalau saya ini saudara laki-laki dari saudara saya yang laki-laki. Nah gitu dia tuh. Kalau saya saudara laki-laki dari saudara perempuan saya, maka saya tidak boleh menikahkan oleh Syafi'i. Tetapi oleh Hanafi boleh. Oleh Hanafi malah anak boleh jadi wali. Misalnya mak kita janda, mak kita nak kawin lagi, kita ini kan anak laki-lakinya, maka kita boleh menikahkannya. Karena logikanya oleh Hanafi gini, mana yang akan lebih sayang, anaknya ke emaknya atau saudara laki-laki seperempuan itu? Ini ada si Pulana, dia punya anak laki-laki, dia punya saudara laki-laki. Mana yang akan lebih sayang ke Pulana ini, anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya? Tentu ayah anaknya kan. Maka kenapa tidak anaknya boleh jadi wali? Ah, ini logika yang diusung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena sudah azan, kita cukup sampai sekian dulu. Nanti kita sambung sehat badan panjang umur pada bulan depan. Syarat yang berikutnya yaitu calon saksi, ijab dan qabul. Semoga Allah mudahkan. Kita tutup dengan doa keputusan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.